Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Ratilopa, STR BDN MKEP, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Bakti Asi Purwakarta. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama, yaitu persyaratan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKTPT khusus bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yaitu Asuhan Kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah untuk mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah BD.S.20.323. Mata kuliah tersebut berbobot 3 SKS di mana 1 SKS untuk teori, 2 SKS untuk praktek. Untuk pertemuan mata kuliah tersebut ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan untuk teori atau tatap muka, dan untuk 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan adalah UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kepada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis psikologis pertumbuhan dan perkembangan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep psikologis perkembangan manusia pada tahap prenatal, bayi baru lahir, masa anak-anak awal, dan masa anak-anak akhir sebagai landasan dalam menganalisis kebutuhan serta memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian CPMK 3 mampu menerapkan konsep indikator pemantauan tumbuh kembang mulai dari mendeteksi masalah kesehatan yang lazim serta mendukung penyediaan nutrisi sehat pada bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, dan komunitas sebagai dasar pemberian asuhan kebidanan yang komprehensif. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita dengan masalah yang lazim terjadi, termasuk jejas persalinan, serta mengaplikasikan upaya promosi kesehatan, kemudian pencegahan penyakit, dan konsep dasar imunisasi sesuai dengan imunisasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, CPMK yang kelima yaitu mampu menganalisis dan menerapkan pemberian obat sesuai kewenangan dan standar tentang kebidanan itu sendiri, kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang sering kita sebut dengan KIE tentang pengasuhan yang ideal, terus serta memberikan serta menciptakan lingkungan yang aman bagi bayi dan anak dalam pelayanan kebidanan. Dan mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan asuhan kebidanan pada bayi, balita melalui apa? Melalui pengumpulan data fokus berdasarkan pemeriksaan fisik serta mengaplikasikan pelayanan menggunakan pendekatan manajemen terpadu pada balita sakit atau yang sering kita sebut dengan MTBS, dan manajemen terpadu pada bayi muda atau sering kita sebut dengan MTBM sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Saya memberikan materi serta RPS secara langsung kepada mahasiswa, serta adanya presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa itu sendiri.
Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, mulai dari video, kemudian kuis interaktif, ataupun saya menggunakan Word, PowerPoint, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi kepada mahasiswa pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Berupa apa? Berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, refleksi bersama. Metode yang kedua yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu problem based learning ya, yaitu metode ini menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi, mahasiswa akan diberikan sebuah kasus untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan dianalisa sesuai dengan materi yang telah mahasiswa dapatkan. Untuk pembelajaran praktikum pada mahasiswa ini, saya menggunakan metode demonstrasi, kemudian simulasi, dan role play yang dilaksanakan di laboratorium bayi dan balita, kemudian anak prasekolah di jurusan Kebidanan Politeknik Bakti Asi Purwakarta. Kenapa saya menggunakan metode tersebut? Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman praktik yang mendalam bagi mahasiswa. Kemungkinan mereka untuk belajar melalui pengalaman-pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Asesmen atau sistem penilaian yang saya gunakan mencakup asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, kemudian ada tugas proyek, baik itu kelompok atau individu, serta penilaian sikap dan keterampilan yang sudah sesuai dengan RPS. Kemudian selanjutnya ada juga asesmen sumatif yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku, salah satu bukunya adalah karya saya sendiri, yaitu mengenai kesehatan ibu dan anak. Kemudian saya menggunakan artikel jurnal ilmiah yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan kepada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, baik itu secara pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kepada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan materi pertemuan 5, yaitu indikator pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, dan balita. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu kembali ya sama Ibu. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini hadir semua? Hadir. Ibu absen dulu ya. Untuk ada Ade Silva hadir? Hadir. Ada Alia? Hadir. Ada Alia Novita? Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena ini pertemuan yang kelima ya, kemarin pertemuan 1, yang kedua, kemudian ketiga, keempat juga sama Ibu untuk mata kuliah ini sekarang pertemuan kelima. Kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, kemudian ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat nanti untuk semuanya, seperti itu. Baik, Ibu pimpin untuk doa hari ini. Boleh semuanya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita mulai ya. Oke. Baik. Di sini kita belajar tentang indikator pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ada yang ingat kemarin di pertemuan 4 kita belajar tentang apa? Saya Ibu. Oke, sebutkan namanya. Nama saya Pina Hepania. Pertemuan kemarin itu kan kita mengenai gangguan minor pada bayi baru lahir ya. Itu bisa meliputi bayi baru lahir rendah, terus juga hipotermi, terus juga hiperbilirubin dan kejang. Betul tidak? Oke, betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, itu sudah betul sekali ya. Cuman Ibu luruskan
Tadi itu bukan bayi baru lahir rendah, tapi berat badan lahir rendah. Jadi ketika bayi itu lahir dengan kondisi yang kurang normal. Berapa sih berat badan normal bayi? 2.500 sampai 4.000 atau 2,5 kilo sampai 4 kilo. Itu dikatakan normal. Kita lanjut, ini RPS. Sebenarnya RPS ini sudah Ibu sampaikan kemarin ya. RPS ini ada 14 kali pertemuan, kemudian kita ada UTS dan UAS, itu sudah Ibu sampaikan ke kalian. Kita lanjut sekarang, itu pertemuan 5. Di pertemuan 5 ini ada CPMK yang harus kita dapatkan. Mampu menyampaikan gangguan masalah pada bayi dengan indikator tumbuh kembang itu sendiri. Kemudian membandingkan kira-kira bayi normal seperti apa, kemudian bayi tidak normal itu seperti apa, begitu ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada kuis dulu di awal. Ini kuisnya berbentuk gambar ya. Sebelah kiri ini ada tinggi badan. Kemudian sebelah kanan ini ada tahapan-tahapan yang sering dilewati bayi. Contohnya mulai dari merangkak, kemudian dia belajar berjalan, kemudian dia lari seperti itu. Ibu mau tanya, kira-kira mana yang pertumbuhan dan mana yang perkembangan? Boleh, siapa aja yang mau jawab? Boleh? Neng, boleh? Siapa namanya? Ade Silva. Menurut Ade Silva, mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan? Nomor 1 itu pertumbuhan, nomor 2 itu perkembangan. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan itu ada sesuatu yang dihitung itu dari sebelum dan saat ini. Kalau perkembangan kita dilihat dari motorik halusnya, motorik kasarnya seperti itu. Oke, siap. Menurut Ade Silva, ini adalah pertumbuhan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah perkembangan. Kenapa? Kata Ade Silva, kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa kita ukur. Dalam artian sentimeter, berat badan, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah perkembangan. Sebenarnya tidak bisa kita ukur dengan angka ya. Tetapi perkembangan motorik kasar, motorik halus, contohnya seperti apa? Menggenggam. Terus apa lagi? Merangkak. Terus apa lagi? Berjalan. Itu adalah contoh motorik. Ayo, perkembangan. Baik, bagus. Tepuk tangan. Sip. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan video YouTube ya, yang nanti di akhir pertemuan boleh kalian tonton mengenai pengukuran tumbuh kembang pada bayi dan balita. Nah, ini adalah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Tadi 100 buat Ade Silva ya, sudah bisa menjawab gitu ya, apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk perkembangan itu, timbulnya itu berubah ya, di mana perkembangan dan pertumbuhan itu biasanya sejalan. Anak yang stunting biasanya perkembangannya terhambat nggak? Terhambat. Ada nggak yang dia itu secara pertumbuhannya bagus, tapi perkembangannya terhambat? Ada? Contohnya? Tinggi badannya bagus, Bu. Berat badannya ideal, tapi speak delay. Betul? Belum bisa bicara. Betul? Berarti tidak sejalan kan? Itu berarti tidak normal. Secara normalnya pertumbuhan itu sejalan dengan perkembangan. Kemudian di sini pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai kecepatan yang berbeda setiap anak. Contohnya Ibu punya anak 2. Anak pertama dulu lebih cepat tumbuh gigi dibanding berjalan. Karena mitos di masyarakat seperti itu kan? Ya. Anak kedua kebalik. Justru lebih cepat berjalan dibanding tumbuh gigi. Jadi meskipun ayah dan ibunya sama, otomatis pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu bisa berbeda-beda. Oke, setuju? Setuju. Siap. Nah, untuk tahapan pertumbuhan dan perkembangan itu mulai di dalam kandungan. Kemudian setelah itu ada masa balita. Usia berapa balita? 12 bulan sampai 59 bulan. Habis masa balita adalah masa
anak prasekolah. Nah, kalian harus tahu betul nih apa tahapan pertumbuhan dan perkembangan di masa neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kita belajar mulai dari awal ya. Nah, di neonatus itu ada 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan itu kira-kira bayi bisa ngapain? Nah, Bisa merangkak, terus masih bisa ngomong tapi masih belum jelas. bisa ngomong di 0 sampai 3 bulan. Mama, papa. Oh, mama, papa gitu. Oke. Siap. Menurut Neng bisa merangkak, terus bisa ngomong dengan satu kata, mama dan papa. Siap. Menurut Vina, apa nih Vin? 0 sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Dia suka ngikutin ini loh Bu, kalau misalkan kita lagi megang benda gitu, kayak misalnya kayak contohnya pulpen ya, itu kalau misalkan kita ke kanan dia juga bakalan ngikutin. Oke, jadi arah matanya itu mengikuti orang yang dia lihat atau benda yang dia lihat ya. Itu di 0 sampai 3 bulan. Nah, di sini sudah dibahas ya sama Ibu ya. Yang pertama, dia bisa mengangkat kepalanya dulu. Berapa senti? Bukan 4 cm Bu, tapi derajat. 45 derajat. Kemudian setelah itu ada di usia 9 sampai 12 bulan. Ini dia sudah bisa menyebutkan 2 sampai 3 suku kata. Contohnya mama, mau, mamam. Oke? Kenapa sih Bu gampang mama, tidak gampang bunda? Gitu kan istilahnya. Dia kalau ngomong mama gampang sekali. Mama, papa, baba. Gampang kan? Karena pengulangan kata. Kalau bunda itu dengan kata yang lain. Bunda gitu. Jadi paling dia bisanya buna seperti itu. Tapi dia sudah sesuai dengan usianya ketika dia bisa ngomong seperti itu. Terus ini yang kadang-kadang suka kita salah kaprah ya. Bayi baru lahir suka diajak cilubah, betul? Iya. Ngaku ya, benar? Cilubah, gitu kan? Iya. Sebenarnya di usia berapa cilubah? 9 sampai 12 bulan kita main ngumpet cilubah. Nah, itu baru betul. Kita berarti overstimulasi ya. Iya. Bayi-bayi udah diajak cilubah gitu kan? Kemudian usia 24 sampai 36 bulan. Ini udah bisa makan sendiri ya. Nah, siapa yang punya adik yang tembok rumahnya itu banyak lukisan? Siapa Pina? Bukan adik Bu. Oh, bukan adik ponaan. Iya Ibu. Tembok rumahnya banyak lukisan? Iya, hancur semua. Nah, hancur semua. Itu adalah kreasi. Kreasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Biarkan saja. Nanti kapan Bu Nova kita ngechatnya nanti ya? Nanti kalau dia udah besar. Karena akan dilukis terus sama dia. Berarti itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian di usia 48 sampai 60 bulan itu sudah menari. Makanya usia segini masuk ke mana? Masuk ke bimbel. Kemudian PAUD. Nanti di PAUD dia disuruh ngapain? Nari. Terus? Bernyanyi. Terus? Menggambar. Kenapa? Karena memang itu sesuai dengan usianya gitu. Kemudian di situ ada usia 60 sampai 72 bulan. Jadi di sini tuh dia sudah belajar mandiri ya, pakai pakaian sendiri, terus makan sendiri tanpa banyak tumpah, udah bisa membedakan warna putih. Nah, itu tadi tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, anak prasekolah. Kurang satu apa? Yang awal? Neonatus. Jadi mulai dari neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian ada beberapa hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Ada beberapa faktor. Yang pertama yang harus kita tahu itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan dimulai dari pranatal. Apa aja pranatal? Gizinya, terus radiasi, infeksi, kelainan endokrin. Kemudian setelah itu ada faktor natal. Apa itu faktor natal?
riwayat kelahiran atau kelainan. Jadi waktu persalinannya dia mengalami kelainan seperti itu. Kemudian ada faktor pasca natal. Kemudian sekarang kita lanjut bagaimana sih Bu di era modern ini kita mampu mengukur pertumbuhan dan perkembangan. Kita ke pertumbuhan dulu atau perkembangan dulu? Pertumbuhan dulu ya. Kita ukur. Caranya gimana mengukur? Berat badan. Terus mengukur tinggi badan. Itu sudah biasa kita lakukan. Nanti juga akan ada praktek labnya ya. Untuk pemeriksaan TTV dan pemeriksaan head to toe bayi baru lahir. Kemudian kalau seandainya pengukuran lingkar kepala nanti juga ada di daftar tilik ketika kita praktek laboratorium. Nah, kalau untuk perkembangan ada kuesioner khusus. Ada yang sudah tahu? Namanya apa? KPSP. Apa itu KPSP? Kuesioner screening perkembangan. Sekarang sudah canggih Neng, tinggal download di Androidnya namanya Mobile KPSP. Kalian bisa memeriksa dimanapun seperti itu. Nanti kita simulasi ya untuk pemeriksaan penggunaan KPSP. Nah, apa itu KPSP? Di sini adalah kuesioner pra-screening perkembangan, penilaian perkembangan anak dalam 4 sektor perkembangan. Apa saja? Motorik kasar, halus, terus? Oke, siap. Terus ini, nih silakan dilihat untuk KPSP mobile. Nah, ini adalah KPSP. Di KPSP ini ada pengukuran pertumbuhan bayi ya, neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Di sini dimulai dari usia 3 bulan sampai usia 8 bulan dan seterusnya. Di sini nanti ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaannya itu untuk jawabannya ada iya dan tidak. Iya kalau sudah sesuai, tidak kalau tidak sesuai. Nanti dari 10 pertanyaan ini akan muncul jawaban. Dalam artian ketika jawabannya nanti 3 yang tidak. Berarti yang benar ada berapa? Ada 7. Kalau jawabannya 7, dia itu nanti meragukan. Kalau meragukan, dia datang kembali 2 minggu kemudian. Kalau penyimpangan, itu dia harus datang. Kita konsultasikan ke dokter tumbuh kembang. Nanti ibu bagi kelompok, satu kelompoknya 3 orang. Nanti kita simulasi di depan sesuai dengan usia anaknya seperti apa, terus bentuk pertanyaannya seperti apa. Ya. Nah, setelah paparan tadi kan pretestnya, kuisnya. Sekarang post-testnya. Siapa yang bisa jawab? Mana pertumbuhan dan perkembangan? Yuk. Siapa? Bunga? Bunga. Sebenarnya Bu, kalau untuk pertumbuhan itu tadi yang di nomor 1, untuk perkembangan itu ada di gambar nomor 2. Oke, pertumbuhan contohnya? Pertumbuhan itu contohnya seperti tinggi badan, terus misalnya berat badan, seperti itu. Hal yang bisa kita ukur gitu Bu. Oke. Nah, kalau misalnya dari perkembangan tersendiri, ini adalah sesuatu yang setiap anak akan berbeda-beda gitu Bu, sesuai dengan tahapan umurnya. Oke. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang dapat kita ukur. Contohnya tinggi badan, berat badan. Satu lagi tadi ada di PowerPoint apa? Lingkar kepala. Ada lagi contohnya yang biasa kita lakukan di lab? Lingkar dada. Terus lingkar perut. Itu adalah pertumbuhan yang memang sifatnya kuantitatif ya. Jadi dia memang ada angkanya. Sedangkan perkembangan itu dia tidak ada angkanya. Dia bisa berbicara, bisa merangkak. Mulai dari 0 sampai 3 bulan tadi bisa ngapain? Nengok kanan, nengok kiri. Angkat kepalanya berapa derajat? 45 derajat. Bagus.
bagus. Terus kapan dia bisa ngomong 3 suku kata tadi di penyampaian Ibu? 9 sampai 12 bulan. Bagus, berarti semuanya menyimak ya. Ibu simpulkan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya dia berjalan sesuai dengan usianya kalau normalnya. Tetapi ada beberapa hal yang memang menghambat. Yang pertama itu adalah faktor penyakit yang memang bayi-bayi yang ada penyakit bawaan. Yang kedua adalah faktor infeksi. Infeksi itu bisa infeksi saluran pencernaan dan lain-lain yang memang berhubungan dengan penyakit. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Ya, yang keempat itu adalah nutrisi. Karena antara bayi yang mendapatkan nutrisi yang bagus dengan tidak bagus itu berbeda pertumbuhan dan perkembangan. Untuk usia 0 sampai 6 bulan paling bagus nutrisinya apa? Pemberian ASI eksklusif seperti itu. Kemudian MPASI-nya harus sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu ada oleh-oleh sedikit buat kalian. Apa itu oleh-olehnya? Tugas. Ya, nanti Ibu kasih tugas untuk semuanya. Dimana tugasnya itu harus mencari satu, boleh neonatus, boleh bayi, boleh balita atau anak prasekolah. Kemudian teman-teman bertanya atau melakukan penilaian melalui KPSP. Nah, untuk pelaporan tugasnya seperti apa? Nanti berupa Word ya, dikumpulkan ke Ibu melalui PJ, kemudian dikumpulkan kapan deadline-nya? Pertemuan 6 ya. Nah, pertemuan 6 nanti kita bahas. Baik, terima kasih semuanya untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap dengan adanya pertemuan hari ini kalian sudah bisa membedakan bagaimana sih perkembangan dan pertumbuhan anak usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, sampai di anak yang prasekolah. Kemudian Ibu harap ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Meskipun masih mahasiswa bisa bermanfaat untuk orang sekitar dulu. Dalam artian adiknya, ponaannya, tetangganya, seperti itu. Ibu tutup untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menikmati.